Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita EPLS dan PAB Pramuka di channel Senemba Virtual dengan tema Sinergi Positif Senemba Maju. Sesuai dengan jadwal kita pada hari ini, materi kita hari ini adalah wawasan Wiyata Mandala. Ingin tahu? Makanya kita simak yuk bincang-bincang berikut. Oh ya, hari ini Bu El tidak sendirian, tetapi bersama guru IPA yang super keren. Guru IPA dari SMP Negeri 04 Batu, yang kece ini, beliau ini sudah mengajar kurang lebih 23 tahun. Wow, Bapak sekalian, tentunya pengalamannya banyak banget. Nanti kalian akan ditemani oleh beliau untuk belajar tentang wawasan Wiyata Mandala. Selamat pagi Pak Sobirin. Selamat pagi Bu Elisa. Mungkin bisa disapa juga Pak anak-anak kita di rumah yang sekarang sedang belajar melalui virtual bersama orang tua mereka. Ya, terima kasih Bu Elisa yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kesehatan selalu bersama kita semuanya. Baik, berbahagia sekali saya hari ini dan sekaligus juga bangga menjadi bagian dari kegiatan yang luar biasa pada awal tahun ajaran baru 2021-2022. Dan saya bersama dengan para peserta didik yang luar biasa pula, peserta didik yang terpilih akan menjadi bagian dari sebuah sekolah yang luar biasa, yaitu Senemba Maju, SMP Negeri 4 Batu makin juara. Dan di sini nanti akan banyak-banyak lagi juara-juara yang dihasilkan oleh SMP Negeri 4 Batu dengan modal peserta didik yang luar biasa ini. Sekali lagi, untuk awal ini saya ingin ucapkan selamat datang dulu kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 dan selamat atas bergabungnya kalian semua dengan SMP Negeri 4 Batu, SMP Negeri 4 Batu yang luar biasa dengan motonya Senemba Maju, SMP Negeri 4 Batu makin juara. Dengan masuknya kalian menjadi bagian SMP Negeri 4 Batu, saya berharap kejuaraan SMP Negeri 4 Batu semakin menjadi juara. Sekali lagi selamat bergabung dengan kami. Di sini kalian akan menjadi juara-juara baru di Kota Batu, di Jawa Timur dan di Indonesia. Demikian Bu Elisa, terima kasih. Terima kasih Pak Sobirin. Bagaimana anak-anak? Keren kan? Belum masuk ke materi sudah keren begitu. Makanya jangan lupa sebelum kita berbincang-bincang mengenai seputar materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, kalian siapkan dulu alat tulis beserta buku. Oh ya, jangan lupa selama pertemuan berlangsung, dimohon mematikan suara dan tidak menutup video. Oke, kita mulai ya. Santai saja, tidak usah tegang. Karena kita akan menyampaikan beberapa materi dengan santai. Oke, Pak Sobirin. Anak-anak kita ini Pak Sobirin sedang ingin tahu tentang bagaimana sih sebenarnya sekolah SMP Negeri 4 Batu itu seperti apa dan bagaimana? Baik, terima kasih Bu Elisa yang sekali lagi luar biasa. Cantik kan ya? Wah, luar biasa. Saya bersama orang cantik pagi-pagi ya. Jadi semakin cair suasananya begitu. Baik, acara kita hari ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa juga kita sebut dengan istilah singkatannya MPLS. Dan di setiap materi MPLS itu, materi awalnya selalu disampaikan adalah wawasan Wiyata Mandala. Dan hari ini saya kebagian, kebetulan kita bersama akan belajar bersama apa dan bagaimana wawasan Wiyata Mandala itu. Materi wawasan Wiyata Mandala itu penting untuk disampaikan kepada calon peserta didik yang masuk di sebuah lembaga yang disebut dengan sekolah. Sebelum saya lebih jauh bicara tentang apa dan bagaimana wawasan Wiyata Mandala itu, kita akan coba mulai dulu dengan definisinya.
Apa sih sebetulnya wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan Wiyata Mandala itu terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, yang kedua Wiyata, dan yang ketiga Mandala. Kalau kita artikan kata per kata, wawasan itu artinya adalah cara pandang, atau cara melihat, atau kesan indrawi kita terhadap sebuah keadaan atau sebuah benda. Jadi cara melihat, memandangnya. Bagaimana kita melihat sesuatu itu. Sebagaimana kita sering juga mendengar anekdot-anekdot gajah, itu kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, maka kesannya jadi berbeda. Nah, ini adalah bagaimana indera kita melihat tentang sebuah lembaga pendidikan. Itu adalah wawasan. Kemudian yang kedua, Mandala. Wiyata, maaf. Wiyata itu secara bahasa artinya adalah pendidikan. Kemudian kata yang ketiga adalah Mandala. Mandala itu artinya secara bahasa adalah lingkaran atau lingkungan. Jadi secara keseluruhan wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara pandang seseorang atau kita kesan melihat sesuatu, melihat sekolah itu sebagai sebuah lingkungan belajar. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang terhadap sebuah lembaga pendidikan sebagai tempat kita belajar. Begitu. Jadi, ini penting untuk disampaikan kepada peserta didik baru agar visi dan persepsi terhadap sebuah lembaga pendidikan itu sama. Jangan sampai nanti ketika dia masuk ke sebuah lembaga pendidikan punya pandangan dan tujuan, karena pandangan yang berbeda itu buat tujuannya masing-masing berbeda. Agar tujuan dia datang ke sekolah itu menjadi tidak terbedakan, menjadi satu pandangan, maka wawasan Wiyata Mandala ini perlu disampaikan dulu kepada peserta didik baru. Sehingga tujuan datang ke sekolah itu menjadi sama. Jadi memandang sekolah itu sebagai sebuah lembaga pendidikan. Begitu Bu Elisa kira-kira. Pak Sobirin, berarti ini pandang memandang ya Pak ya? Memandang teman, memandang guru, memandang lingkungan sekolah, begitu nih Pak Sobirin. Terkait dengan wawasan Wiyata Mandala Pak Sobirin, ini ada nggak komponen penting yang berada di dalamnya? Kira-kira yang paling penting menurut Pak Sobirin, biar anak kita yang hebat-hebat ini tahu beberapa komponen penting yang di dalamnya. Ya, sebelum kita bicara hal-hal apa saja sebetulnya yang ada dalam lembaga pendidikan, itu kembali dulu kepada lembaga ini sebagai sebuah lembaga pendidikan. Sekolah sebagai tempat anak mengembangkan diri di sebuah lembaga pendidikan, maka sekolah itu sebetulnya adalah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar yang mengenalkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan setiap individu, sehingga menjadi berkembang anak-anak yang masuk ke sekolah itu. Itu fungsi esensi dari sebuah lembaga. Jadi memproses peserta didik itu dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, dari semula yang tidak terampil menjadi terampil, dari yang semula tidak memahami sesuatu menjadi paham terhadap sesuatu. Itulah fungsi dari sebuah lembaga yang disebut dengan sekolah. Nah, di sebuah lembaga yang punya fungsi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang tidak paham menjadi paham itu, maka di dalam proses belajar mengajarnya itu mengembangkan hal-hal, diantaranya yang pertama di sekolah itu mengikuti perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua juga mengikuti perkembangan dari pandangan hidup dan kepribadian, kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang terakhir, di sekolah itu dikembangkan tentang bagaimana berkarya. Sehingga dengan perkembangan dan usaha-usaha itu, maka setiap peserta didik yang masuk kepada lembaga itu akan dikembangkan potensinya menjadi lebih optimal dari yang kompetensinya ada progres,
ada progres perbaikan kompetensi dari setiap peserta didik berdasarkan keunikan dari setiap peserta didik itu. Betul. Nah, kemudian karena sekarang kita paham bahwa sekolah itu adalah sebagai lingkungan pendidikan dan lingkungan pembelajaran yang di dalamnya ada proses belajar mengajar, maka tentu ini membawa konsekuensi, membawa aturan-aturan yang harus kita ikuti. Jadi karena sekolah itu adalah lembaga pendidikan, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Jadi peserta didik yang masuk ke sini itu ya untuk pendidikan. Tidak boleh ada tujuan-tujuan lain. Misal ada seorang siswa masuk ke sebuah sekolah yang tujuannya adalah biar tidak repot di rumah, menghindari perintah-perintah atau tugas-tugas yang diberikan orang tua. Yes, daripada di rumah diperintai orang tua, bantu orang tua toh, ke sekolah aja lah untuk membuang waktu, untuk membunuh waktu begitu. Jadi yang demikian ini kan nggak boleh. Jadi kalau datang ke sekolah ya tentu untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kompetensinya, karena ini adalah lembaga pendidikan. Tidak boleh ada tujuan-tujuan lain. Atau mungkin ke sekolah karena ada tuntutan ekonomi, ke sekolah tujuannya adalah untuk berjualan, misalnya, untuk menghasilkan uang. Ini tidak boleh. Ke sekolah itu ya untuk meningkatkan kompetensi dengan pendidikan. Begitu, Bu Elisa. Kemudian yang berikutnya, karena sekolah itu adalah lembaga pendidikan, maka sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Datang ke sekolah itu ya untuk belajar. Tidak boleh untuk yang lain-lain. Semua yang disediakan fasilitas yang ada di sekolah adalah semuanya, seluruhnya adalah untuk meningkatkan kompetensi dengan belajar. Nah, kalau tadi saya sempat singgung tidak boleh juga untuk mencari uang, lalu mungkin ada pertanyaan, di sekolah ada kantin, Pak? Kan itu fungsinya untuk mencari uang. Apa begitu? Nah, ini perlu kita pahami bersama, toh. Semua yang ada di sekolah itu objek utama yang menjadi pelaku utamanya itu adalah siswa. Maka seluruh yang disiapkan oleh sekolah, baik itu manusia maupun non manusianya, seluruhnya adalah untuk mengoptimalkan progres perbaikan kompetensi dari setiap peserta didik. Dibangunnya kantin itu sebetulnya untuk mendukung. Bayangkan kalau tidak ada kantinnya, apalagi kalau misalnya nanti tetap buka. Kalau sekarang sih masih di rumah ya. Kantin juga tutup kalau saat ini. Ketika nanti sudah tatap muka, sudah berjalan pembelajaran berjalan normal, maka kantin itu menjadi keperluan untuk peserta didik itu bisa belajar dengan baik di sekolah. Kan butuh makan juga peserta didik. Betul, Pak. Apalagi kalau sudah belajar rumus ya, Pak. Nah, jadi lapar, begitu ya, Pak. Betul, kantin juga ya, Pak. Betul. Begitu, Bu Lisa. Kemudian yang saya lanjutkan lagi, berikutnya sebagai konsekuensi kelembagaan sebuah sekolah itu adalah sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Jadi karena peserta didik atau yang mau memanfaatkan jasa sekolah ini adalah anak-anak usia dini, usia-usia yang sedang berkembang, di mana dia akan menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Yang itu belum tahu kita akan seperti apa. Maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini itu harus terus digali. Harus terus disampaikan kepada anak didik, kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu tidak akan seperti yang istilahnya orang-orang dulu itu ketinggalan zaman. Gitu. Jadi tidak boleh, harus ngikutin terus. Jangan jadul. Nah, jangan jadul. Berarti, Pak. Ya betul begitu. Jadi seperti itu. Jadi selalu diupdate pengetahuannya, selalu diupdate perkembangannya, diikuti, nanti disampaikan kepada peserta didik, sehingga sampai saat ini yang lagi tren ada TikTok misalnya, perlu juga itu disampaikan. Jangan sampai nanti
di luaran TikTok sudah begitu marah, bahkan ada yang orang menghasilkan uang dari TikTok. Kita TikTok itu apa sih? Nah, tapi TikToknya yang positif, tentu ya, dalam konteks tetap untuk meningkatkan kompetensi dirinya, untuk merubah jadi ya tidak tahu menjadi tahu. Kayaknya cocok bagi yang suka nari nyanyi gitu ya. Nah, itu betul sekali. Diri. Karena peserta didik yang masuk ke sebuah lembaga itu dengan latar belakang yang macam-macam, berbeda-beda, dengan kompetensi awal yang juga berbeda-beda. Berarti di sini ada Pak wadah untuk mengembangkan diri. Nah, itu di setiap lembaga mesti ada yang juga disebut dengan istilah ekstrakurikuler. Itu adalah pembinaan khusus kepada peserta didik dengan minat, bakat, dan keterampilan khusus. Nah, ini Pak. Ya. Kalau di masyarakat kita kan di zona itu sukanya anak kayaknya bandengan gitu Pak. Ini masuk ke ekskul mana Pak kalau di sekolah? Nah, ekskul bandengan itu banyak. Kalau dulu di zaman saya itu biasanya banteng itu menjadi hiburan ketika sebuah rangkaian dari sebuah panggung, awalnya dari pencak dulu. Nah, biasanya begitu kalau dulu. Dan mungkin juga sampai sekarang ada pencaknya dulu, dari pencak di akhir-akhirnya baru ada bandengannya. Nah, namun sekarang memang perkembangan berikutnya pada perkembangan sampai saat ini ada istilah 1000 banteng yang akhirnya banteng di arah jalan. Itu kalau dulu sebetulnya banteng itu adalah hiburan dari setelah pencaknya. Jadi adu keterampilan bela diri, kemudian setelah bela diri ada bantengannya di akhirnya. Berarti ikut ekskul pencak silat. Nah, itu lebih mengena saya pikir. Dan juga dia terampil memainkan bantengnya. Begitu bisa sampai cukup saya. Kembali lagi ke Wiyata Mandala tadi Bapak. Mungkin ada yang kemudian yang berikutnya masih tentang konsekuensi sebuah lembaga dikatakan sebagai lembaga pendidikan itu adalah sekolah harus menjadi suri teladan masyarakat. Jadi harus menjadi contoh dari lingkungan masyarakat. Jangan sampai justru sebuah sekolah menjadi contoh buruk. Misalnya sampai ada sekolah dikesankan oleh masyarakat. Jangan sekolah ke sebuah sekolah Allah, di sana anaknya berkelahian semua. Kan itu menjadi contoh buruk. Jadi sehingga seolah-olah setiap anak yang masuk ke lembaga itu menjadi pintar berkelahi. Maka itu kan menjadi contoh yang tidak baik. Nah, akan lebih baik kalau misalnya makanya sekarang ada istilah branded sebuah sekolah. Sehingga masyarakat punya kesan masuk ke SMP 4 saja. Anaknya itu bagus-bagus sekarang, baik-baik, akhlaknya juga bagus, pengetahuannya juga baik, keterampilannya baik, sopan sama orang tua dan sebagainya. Hal-hal demikian itu menjadi konsekuensi sebuah lembaga pendidikan. Tidak boleh lembaga pendidikan justru menjadi hal yang kalau bahasa Jawanya itu disiriin, oleh sekolah kita bertujuan untuk membentuk pemuda Pancasila. Nah, itu berprofil Pancasila ya. Harus berkarakter yang disampaikan oleh Pak Supir. Ya, karakter kita jelas harus multikultur ya. Multikulturnya apapun bisa masuk. Apalagi ini lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat. Lembaga yang dibiayai oleh negara. Jadi sebagaimana sekolah-sekolah lain memang kita itu dibiayai oleh bos uangnya negara. Jadi semua warga harus bisa kita layani di sekolah kita. Dan kita mengacu kepada lambang negara kita, kepada Pancasila, kepada undang-undang, itu menjadi dasar kita menyelenggarakan pendidikan di SMP Negeri 4 Batu ini. Begitu Bu Elisa. Mengenai komponen tadi Bapak mungkin bisa disampaikan ada 5 komponen gitu. Ya, memang sebuah lembaga itu ada komponen-komponen atau alat-alat bahan-bahan penting yang harus dipenuhi oleh sebuah lembaga agar sebuah lembaga itu dikatakan sebagai sekolah atau sebagai lingkungan pendidikan. Ada 2 komponen penting. Yang pertama adalah komponen manusia dan komponen non manusianya. Kalau yang non manusia jelas ada gedung, ada web, ada yang untuk menunjang pembelajaran sarana ibadah. Saya akan bahas dulu yang manusianya. Komponen yang harus ada di sebuah lembaga pendidikan yang pertama itu harus ada kepala sekolahnya. Gak mungkin lembaga kalau tidak ada kepala sekolahnya. Lalu yang memimpin siapa? Ini sebagai decision maker-nya ini. Pembuat keputusan utama itu adalah kepala sekolah. Nanti akan saya uraikan apa peran-peran dari masing-masing komponen. Yang pertama kepala sekolah jelas. Mengepalai seluruh yang ada di sekolah. Kepala sekolah ini penting. Kemudian yang kedua adalah
perlu komponen guru. Juga nggak mungkin ada sekolah kok tanpa guru. Guru yang berfungsi sebagai partner membelajarkan siswa. Bagaimana mengarahkan siswa belajar, bagaimana cara belajar, bagaimana dan sebagainya lah. Banyak itu yang nanti akan saya uraikan satu persatu bagaimana peran dari seorang guru pada sebuah lembaga pendidikan. Yang ketiga yang harus ada di sebuah lembaga pendidikan adalah sivitas akademika atau yang biasa kenal juga dengan tenaga administrasi. Bahasa lamanya TU, tata usaha. Kalau nggak tahu kaitan bahasanya bagaimana, jadi tata usaha. Nah, usaha. Yang penting begitulah ya. Jadi sivitas akademika yaitu bagian administrasi penting untuk diadministrasikan dan itu ada komponen tersendiri. Kemudian yang justru paling penting dari sebuah lembaga pendidikan dan ini adalah objeknya. Ini adalah bahan yang menjadi akhirnya timbul sebuah lembaga pendidikan, yaitu di setiap lembaga pendidikan harus ada peserta didiknya. Jadi lucu kalau nggak ada muridnya, yang belajar siapa, gitu kan? Tuh, makanya kalau nggak ada muridnya ya ditutup aja sebagainya. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah setiap lembaga pendidikan itu selalu berdiri di sebuah lingkungan, di sebuah masyarakat begitu, maka di situ harus ada komponen masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu. Jadi 5 komponen yang harus ada dari manusianya, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga adalah tenaga administrasi atau sivitas akademika, yang keempat adalah peserta didik yang utama, dan yang kelima adalah masyarakat. Dari kelima komponen ini sebetulnya yang paling utama, objek utamanya itu adalah peserta didik. Semua itu membantu peserta didik untuk mengembangkan diri. Kepala sekolah dengan segala kebijakannya itu semua juga untuk membantu peserta didik mengembangkan progresnya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya jadi lucu ketika dulu ada Eptanas, kok anak lulusan SMP ngerjakan Eptanas SD tidak bisa. Nah terus selama SMP apa progresnya? Nah, ini kan, nah tuh jadi seperti itu adalah semuanya itu dilakukan oleh komponen-komponen sekolah itu, mulai dari kepala sekolah, guru, sivitas akademika dan masyarakat di sekitar untuk menunjang anak-anak ini mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah sekarang saya ingin uraikan dulu satu persatu. Apa peran dari masing-masing komponen yang ada di sekolah? Sekali lagi, komponen manusia yang ada di sekolah. Kita mulai dari yang pertama, jadi komponen kepala sekolah. Komponen pertamanya adalah kepala sekolah. Peran kepala sekolah itu adalah sebagai decision maker, sebagai pengambil keputusan utama, maka kepala sekolah itu adalah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Semua aktivitas yang ada di sekolah itu adalah harus di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Dan semuanya ada di bawah kewenangan kepala sekolah. Jadi ini kalau bahasa kampungnya itu bok-bokan di sekolah ya. Begitu ya kira-kira ya. Jadi ini apapun itu semua harus sepengetahuan kepala sekolah. Dia bertanggung jawab penuh. Ini, maaf saya potong dulu Pak. Nanti kita menjelaskan peran kepala sekolah. Ananda ini belum tahu kepala sekolahnya SMP Negeri 4 Batu siapa. Oh iya betul. Tadi sebetulnya di pembukaan acara MPLS ini tadi sudah tampil beliau. Tapi nggak tahu pakai masker atau enggak. Iya pakai masker kayaknya. Bersyukur sekali kita punya kepala sekolah yang luar biasa, masih muda, cantik biasa, energik, tenaganya masih penuh. Gerakannya juga begitu lincah Mas Yan, tidak hanya duduk di kantor, masih kemana-mana, dan beliau juga penggemar tanaman luar biasa. Ini jaga sekolah kita cinta lingkungan gitu. Jadi ini bisa mendukung program Adiwiyata di sekolah. Gitu. Beliau adalah Bu Henu dan alhamdulillah sampai saat ini membawa SMP Negeri 4 Batu menjadi semakin baik. Itu kepala sekolah kita. Dan di bawah beliau, di bawah wewenang beliau dan di bawah tanggung jawab beliau, sekolah SMP Negeri 4 Batu ini berjalan. Itu wewenang yang pertama. Kemudian yang kedua,
kepala sekolah sebagai decision maker itu dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Dia adalah keran keluar masuknya informasi, keluar masuknya hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan sekolah. Itu kepala sekolah. Jadi sekalipun Bu Henu tadi kelihatan kecil begitu, kecil badannya tapi luar biasa pemikirannya, gitu ya. Jadi tanggung jawabnya begitu besar. Semua di bawah kendali beliau. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari peran kepala sekolah itu adalah semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Karena semua adalah tanggung jawab kepala sekolah. Maka apapun yang kita lakukan itu harus sepengetahuan dan seizin kepala sekolah. Jangan berjalan sendiri-sendiri sehingga nanti ketika ada masalah kepala sekolahnya malah bingung. Saya tidak tahu. Nah, terus gimana nanti mempertanggungjawabkan? Gitu. Jadi sekali lagi semua itu bertanggung jawabnya. Komponen yang lain di bawah kepala sekolah itu bertanggung jawabnya kepada kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Di awal tahun ajaran itu biasanya ada diskusi bersama dalam bentuk workshop begitu, menyusun rencana-rencana bersama, baik mulai dari anggarannya sampai dengan kegiatannya itu disusun bersama, yang di sana melibatkan komite sekolah sebagai unsur masyarakat. Nah, ini Pak Ananda mungkin belum tahu komite sekolahnya ini siapa. Iya, betul. Pasti juga komite sekolah. Iya. Jadi komite sekolah itu adalah perwakilan dari kumpulan orang tua siswa. Jadi orang tua siswa, wali peserta didik itu kan di setiap kelas ada. Kelas 7A itu ada wali peserta didiknya yang biasanya membentuk satu kelas sendiri namanya paguyuban kelas. Kemudian di kelas 7B ada paguyuban kelas sendiri, 7C paguyuban. Nah, kemudian dari sekian itu kelas misalnya kelas 7A 32 kan banyak yang menjadi. Kalau dari kelas 7 sampai kelas 9 itu kan menjadi sekitar 700-an. Jadi banyak, maka perlu ada organisasinya. Nah, kumpulan dari kumpulan dari wali-wali peserta didik ini membentuk organisasi yang namanya komite sekolah. Gitu. Nah, di sekolah kita SMP Negeri 4 Batu ini punya ketua komite yang luar biasa. Beliau juga orang pendidikan. Beliau dulu mulai karirnya dari guru SD, kemudian menjadi kepala sekolah, kemudian bahkan sampai menjadi kepala dinas tingkat kecamatan, UPTD. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Sunaji. Kebetulan rumah beliau ada di sekitar sekolah kita, jadi beliau bisa ikut dan bisa memantau sekolah kita setiap saat. Beliau rumahnya masih masuk Desa Tulungrejo. Jadi seperti itu. Pak Sunaji ini luar biasa karena pemahaman tentang pendidikannya juga luar biasa, mendukung semua aktivitas di sekolah menjadi semakin baik. Keren ya Pak ya? Keren sekali ini. Dan bersama beliau sekolah ini yang semua komponennya mulai dari kepala sekolah, guru dan komite duduk bersama menyusun program kerja sampai dengan pembiayaannya selama 1 tahun di awal tahun. Nah, berarti kita menyusun program kan sesuai dengan kebutuhan ya? Iya sesuai, karena yang paling tahu itu kan warga kita. Jadi peran masyarakat juga kita libatkan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik itu. Nah, maka dari situ tersusunlah program 1 tahun pendidikan, kemudian nanti dalam perjalanannya tetap masih komite sekolah itu melihat dan memantau serta mengontrol bagaimana pelaksanaan program-program itu di sekolah. Nah, di sekolah yang bertanggung jawab melaksanakan program itu adalah kepala sekolah. Demikian Bu Elisa ya. Itu peran kepala sekolah yang keempat. Kemudian berikutnya masih tentang peran kepala sekolah yang berikutnya adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lain. Jadi kepala sekolah itu di dalam melaksanakan programnya selalu berkoordinasi dengan komponen-komponen lainnya. Tidak bisa beliau jalan sendiri melaksanakan program kemudian pakai tangan besi. Jadi tetap memperhatikan. Menarik Pak Subirin, ya. OSIS tadi itu loh Pak, apa sih Pak? Oh ya,
Ini ada istilah-istilah yang akhirnya harus kita Iya. jelaskan ya. Jadi ketika nanti di perjalanan sekolah ini menjalankan programnya, itu kan mungkin akan ada melibatkan banyak komponen selain komponen kepala sekolah. Tadi komponen sekolah itu ada 5 ya, mulai dari kepala sekolah, guru, sivitas akademika, murid, dan masyarakat. Dalam perjalanannya 5 ini tidak bisa dilepas. Nah, di tingkat peserta didik itu ada organisasinya. Wah, berarti anak-anak terpilih nih. Nah, dia bisa punya kesempatan ya, Pak? Ya, betul. Jadi karena siswa di SMP Negeri 4 Batu ini jumlahnya kan sekitar 700 orang. Banyak. Gak mungkin kan tanpa diatur. Maka di situ ada dibentuk organisasi juga. Organisasinya yang disebut dengan OSIS. Yang singkatannya adalah Organisasi Siswa Intra di dalam sekolah ini. Jadi organisasi siswa yang hanya untuk siswa SMP Negeri 4 Batu. Ketika dia sudah lulus, ya sudah nggak boleh. Jadi ada organisasi namanya OSIS. OSIS SMP Negeri 4 Batu itu adalah organisasi siswa intra di dalam SMP Negeri 4 Batu. Yang di dalamnya nanti tentu ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada sekbid-sekbidnya. Nah, dalam perjalanannya ketika melaksanakan program, itu kepala sekolah menerima masukan juga, berkoordinasi juga dengan pimpinan dari para siswa. Ini kan pemimpinannya dari kepala ini. Keren ini. Belajar kolaboratif. Nah, belajar dengan siapapun. Nah, betul. Jadi siswa boleh memberikan masukan. Kok nggak nyaman ini Bu, saya mau begini. Boleh. Ada forumnya. Ada forumnya ketika nanti peserta didik itu memberikan masukan. Yang tentu ini disampaikan secara prosedural. Tidak semuanya langsung menyampaikan. Nantilah kayak demo. Jangan demo di sekolah. Sampaikan secara prosedural karena di sekolah itu sudah ada perwakilan. Di tingkat kelas nanti ada majelis perwakilan kelas. Di kelas nanti ada perwakilannya untuk menyampaikan unek-unek. Saya sekolah ini mau saya ingin maju ini. Saya ingin bangun ini ya boleh silahkan begitu. Ini peran dari organisasi OSIS. Nah itu nanti akan diterima dan diwadahi serta nanti akan dieksekusi dijalankan oleh kepala sekolah. Jadi masukan dari siswa juga, tokoh masyarakat juga di sekitar kita boleh tokoh masyarakat ini memberi masukan. Tentu tidak semua yang diusulkan itu bisa dilaksanakan. Kita sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah. Tidak asal pokoknya ada usul langsung dilaksanakan. Kan nggak mungkin begitu. Itu peran kepala sekolah yang kelima. Berikutnya masih ada lagi peran kepala sekolah yang lain adalah menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Jadi beliau orang pertama yang bertanggung jawab atas perjalanan dan ketertiban sekolah. Jadi tidak asal begitu, karena kita punya latar belakang yang berbeda, dari background yang berbeda, maka tentu punya kebiasaan yang berbeda di rumah. Terus kalau di sekolah, kebiasaan yang di rumah juga dilaksanakan, itu kan nanti jadi semrawut dan karu-karuan. Maka perlu dibentuklah tata tertib yang ada di sekolah. Dan ini yang bertanggung jawab utama adalah kepala sekolah yang ngatur. Kemudian ini waktunya biar agak saya percepat ya. Iya. Kemudian yang berikutnya peran dari kepala sekolah adalah mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil. Kemudian intern antara guru, wali murid maupun siswa. Jadi rapat-rapat mendadak itu bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Memang itu adalah peran kepala sekolah. Ketika ada sesuatu yang memang harus mendesak dan harus ditangani cepat, maka kepala sekolah harus dengan tanggap mengumpulkan orang-orang yang memang berkepentingan untuk mengadakan koordinasi menyelesaikan permasalahan. Itu adalah peran-peran yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang. Sekali lagi ini adalah menunjang. Jadi peserta didik itu kan maunya mengembangkan diri. Maka agar optimal ketika dia mengembangkan diri, maka ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah untuk menyelenggarakan. Misalnya, tadi saya katakan setiap peserta didik itu punya kemampuan, punya potensi yang berbeda-beda. Maka kepala sekolah ini punya peran untuk mengoptimalkan kemampuan dan
potensinya dia. Misalnya tadi ada anak kok pintar pencak, maka ini kepala sekolah harus tanggap. Wah ini di sekolah ini harus dibina ini. Nah, kebetulan kalau di SMP 4 ini yang luar biasa kemarin misalnya SMP 4 tuh punya banyak anak yang pintar dalang. Nah, baru tahu kan? Nah, kita menghasilkan banyak dalang SMP 4. Karena kita melihat potensi anak SMP 4 ada yang pintar dalang, maka dibinalah anak ini agar potensi dalangnya itu menjadi semakin bagus, semakin baik. Ada progres dalam SD dan dalam SMP misalnya beda gitu. Itu peran dengan kebijakannya tentu beliau tidak langsung terjun, tapi beliau mengambil kebijakan, memutuskan sudah adakan ekstrakurikuler dalang. Nah, itu adalah tahapan keputusan-keputusan yang bisa diambil oleh kepala sekolah itu. Kemudian yang berikutnya komponen dari sebuah lembaga pendidikan yang disebut sekolah yang juga tidak kalah penting adalah guru. Guru ini juga sangat penting perannya di sebuah lembaga pendidikan. Yang tentu kita tidak asing lagi. Cuman mungkin ada perbedaan paradigma ini sekarang. Ada perbedaan paradigma tentang peran guru di sebuah lembaga di pendidikan era lama dengan pendidikan era sekarang. Zaman now dan zaman zaman now dan zaman old. Zaman dulu itu guru itu perannya begitu dominan, ya, bahkan memang melebihi orang tua ketika peserta didik ada di sekolah. Karena begitu dominnya peran guru sehingga menjadi dulu itu guru tidak lagi menjadi teman, tapi menjadi orang yang ditakuti kayak satpam. Sehingga ini dulu ini apa ya? Yang bisa kita amati ya. Peserta didik zaman dulu itu cenderung punya kebanggaan ketika peserta didik itu bisa melanggar aturan, kemudian gak konangan. Oh. Nah, itu ada kebanggaan. Dan itu sering Pak. Ya juga. Itu pengalaman orang yang lama-lama kayaknya yang begitu. Jadi begitu. Jadi karena begitu ketatnya dulu diatur harus begini harus begitu. Jadi makanya sekarang kita sering mendengar ceritanya bapak-bapak kita, om-om kita. Saya tuh dulu kalau sekolah lompat pagar dan itu tidak ketemu dan dengan bangganya itu diceritakan. Padahal itu kan hal yang tidak baik. Tapi itu diceritakan dengan bangganya. Salah kok bangga. Jangan ditiru itu. Jangan ditiru itu. Di era sekarang itu sudah nggak usum. Sudah ketinggalan zaman. Itu masa old. Yang masa now sekarang tidak lagi. Tidak begitu. Gimana Pak kalau zaman now sekarang Pak? Zaman now yang sekarang. Sebagaimana paradigma, sebagaimana saya jelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala tadi, bahwa kita datang ke sekolah itu adalah untuk mengembangkan diri, maka tunjukkan bahwa kita itu sudah bisa sesuatu, maka itu menjadi kebanggaan. Keren itu. Jadi tidak keren kalau justru keburukannya yang ditampilkan. Ceritakan kebaikan-kebaikan, tampilkan potensi kita, tampilkan kehebatan kita, ceritakan kepada teman-teman, maka itu menjadi keren. Bukan bangga pada salahnya ya. Bukan bangga pada salah, banggalah kepada keberhasilannya. Itu. Oh, jadi berambisilah untuk menjadi ketua OSIS. Karena di sebuah sekolah itu ketua OSIS cuma satu. Kalau terpilih menjadi ketua OSIS, maka dia satu-satunya di sekolah itu yang menjadi ketua OSIS. Keren kan yang begitu. Nah, itu. Kembangkan diri terus, begitu masuk, langsung berkembang. Kembangkan. Dan semua komponennya ada 5 tadi, di sekolah itu, semuanya itu upayanya adalah mendukung. Semuanya adalah pingin semua yang ada di sini menjadi lebih baik. Ada progres yang baik dari ketika masuk sampai nanti menjadi keluar dari SMP Negeri 4 Batu. Itu yang harus dipahami oleh peserta didik. Nah, ini mengenai ada pertanyaan Pak tentang guru zaman now. Ya. Mungkin anak-anak berharap bahwa guru kita itu kekinian begitu Pak, tidak jadul lagi gitu. Ya. Terima kasih Bu Elisa, pertanyaan yang luar biasa. Kepada peserta didik, peserta MPLS tahun 2021-2022 yang luar biasa ini, kalian tidak usah ragu. Tidak ada kegampangan di hati kita. SMP Negeri 4 Batu ini sekarang sudah beda dengan SMP Negeri 4 Batu yang dulu. Keren tuh anak-anak, keren ya.
tadi sudah dikenalkan di profil SMP Negeri 4 Batu, bagaimana profil-profil guru SMP Negeri 4 Batu. Masih muda-muda semuanya. Masih sedang bagus-bagusnya, sedang bersemangat-bersemangatnya. Seperti acara kita kali ini, ada broadcast seperti ini. Ini kan luar biasa. Mana yang ada yang begini, ini kan kekinian banget, begitu ya. Jadi proses belajarnya nanti juga akan luar biasa. Maka mari lebih bersemangat. Makanya harusnya kalian harus terpacu untuk mari kita segera ingin ketemu guru-guru yang luar biasa. Saya ini sudah guru lama. Saya tadi dikenalkan oleh Bu Elisa, sudah 23 tahun saya jadi guru itu. Jadi guru saya itu. Tapi saya berusaha. Saya bukan mengikuti teman-teman yang baru-baru yang luar biasa, pengetahuannya juga luar biasa. Sekarang kalau guru tidak mengikuti teknologi, tidak mengikuti informasi dan teknologi kekinian, akan ketinggalan zaman. Ketinggalan sama anaknya. Nah, ketinggalan sama anaknya. Padahal guru itu fungsinya adalah mendukung, memfasilitasi peserta didiknya agar menjadi lebih baik dan lebih bisa. Nah, kalau gurunya nggak ngikuti perkembangan, ya jadi. Sekarang kayaknya guru sudah jadi teman belajar. Nah, tetap ada batasannya yang Pak. Iya. Tetap ada batasan cara berkomunikasi dan sebagainya. Ya, betul. Dan ini yang perlu saya tekankan juga, Bu Elisa, SMP Negeri 4 Batu yang kita cintai ini saat ini sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ya, yang masuk ke SMP Negeri 4 itu kan luar biasa. Kalian bisa mengikuti bagaimana seberapa banyak peserta didik yang akhirnya tertolak untuk masuk ke SMP Negeri 4 Batu. Ini yang terpilih ya Pak. Dan kalian yang ada di sini adalah siswa-siswa terpilih yang menjadi bagian dari SMP Negeri 4 Batu Maju. Makin juara. Misinya adalah juara. Dan juara itu adalah yang terbaik. Tidak ada juara kok tengah-tengah, itu tidak ada. Ada juara tengah. Tidak ada juara itu. Juara 1, juara 2, juara 3. Dan itu adalah misinya SMP Negeri 4 Batu. Kalian akan didik menjadi juara-juara di kemampuan kalian. Menjadi yang terbaik di kemampuan kalian. Dan menjadi tanggung jawab kalian untuk menyempurnakan potensi kalian. Kami yang ada di sini mendukung kalian. Nah, ayo bersemangat, tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Luar biasa ini. Kalian beruntung. Dan ini harus disyukuri kalian masuk SMP 4. Ini yang pertama harus dilakukan. Bersyukur kalian. Karena tidak semua punya kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak semua bisa menikmati fasilitas yang ada di SMP Negeri 4 Batu. Seperti kita lihat sekarang di depan ada pembangunan masjid yang luar biasa. Itu adalah sebagai upaya sekolah untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada siswa. Kalian harus bersyukur. Nah, cara bersyukur bagaimana? Syukur tidak. Kalau kebetulan saya beragama Islam, Bu Elisa. Jadi bisa minum dulu Pak. Oh iya. Terima kasih Bu Elisa. Terima kasih. Anak juga bisa minum dulu. Ya. Terima kasih Bu Elisa. Jadi sekali lagi, ini apa yang kalian dapatkan ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Karena sekian banyak yang ingin masuk SMP Negeri 4 Batu tidak kesampaian. Kalian yang masuk ke sini harus bersyukur. Dan bersyukur itu kalau kebetulan saya sekali lagi saya beragama Islam, yang saya tahu ya beragama Islam. Yang lain saya mohon maaf tidak terlalu tahu karena memang tidak belajar gitu ya. Nah, bentuk syukur kita itu tidak hanya sekedar mengucap alhamdulillah. Maka bentuk syukur itu salah satunya adalah menikmati dan memanfaatkan secara maksimal apa yang diberikan. Ini masuk ke SMP Negeri 4 kan anugerah lagi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pemberian anugerah. Karena anugerah bentuk syukurnya manfaatkan secara maksimal. Ilustrasinya begini gampangnya. Misalnya di kampung biasanya ada kenduri, Bu Alisa ya, ada kendurian, hajatan. Kemudian kok kita nggak bisa hadir hajatan, akhirnya kita diberi hantaran ke rumah, berkat ke rumah. Kemudian orang yang memberi berkat tadi akan senang, akan bahagia. Kalau berkat yang kita terima itu kita makan dengan lahapnya, kita nikmati dengan senang sekali, maka yang memberi akan senang sekali. Karena senang, dia akan memberi berkat lagi kan begitu. Nah, bayangkan sekarang, kalau misalnya saya ngantar berkat ke rumah Bu Elisa, saya berikan di depan pintu rumahnya Bu Elisa. Kemudian sama Bu Elisa dibuka saja terus dilempar ke tempat sampah. Bagaimana rasanya saya? Waduh, sakit hati. Bisa bukan hanya sakit hati, bisa marah bahkan murka itu kan. Apakah
Ada yang dalam pikiran saya, tuman tumen. Benar itu Pak. Awas nanti nggak saya kasih berkat lagi. Kalau ini yang terjadi pada Tuhan kita bagaimana? Kita masih panjang perjalanan. Kita diberi karunia oleh Allah untuk masuk SMP Negeri 4 Batu. Kemudian kita tidak memanfaatkan secara maksimal. Kita optimalkan. Kita tidak riang dan tidak gembira dengan ini. Maka bukan tidak mungkin Allah akan murka. Ini diberi nikmat kok cuma begini. Awas nanti SMA-nya saya tidak kasih sekolah ini anak. Kan bisa begitu. Nah, maka sebagai bentuk syukur, ya mari kita ikuti pembelajaran di sekolah. Kita berproses dengan baik. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Hindari apa yang memang harus kita tinggalkan. Jangan punya pikiran menjadi pengganggu di sekolah. Itu kan menjadi teman-temannya yang mestinya bisa berkembang dengan baik, karena gangguannya menjadi tidak berkembang. Jangan sampai ini menjadi murkanya Tuhan. Dan itu sudah menjadi ajaran agama Islam kan? Bahwa kalau kita bersyukur terhadap nikmat Tuhan, maka pasti nanti akan ditambah nikmatnya. Dalam Al-Quran itu kalau guru agama mesti paling paham itu di surat Al-Ibrahim. Jadi tiba-tiba tuh saya Iya. saking bersemangatnya ini ketemu sama peserta didik calon juara yang luar biasa, saya jadi bersemangat padahal saya sudah tua ini, makanya jadi terbatuk-batuk ini. Jadi kalau kalian tidak menikmati secara maksimal, tidak mengikuti secara optimal, maka ini jadi sia-sia dan saya saking bersemangatnya ini. Dan saya menjadi guru di SMP Negeri 4 Batu ini tentu menjadi komponen penting dari SMP Negeri 4 Batu yang fungsi utamanya adalah memaksimalkan, mendukung peserta didik agar potensinya menjadi lebih baik. Begitu, Bu Elisa. Itu untuk peran-peran guru nanti akan terus kita sampaikan di perjalanan. Insya nanti belajar itu termasuk bersyukur ya Pak? Nah, belajar itu bersyukur. Jadi karena memang tadi kita katakan bahwa masuk SMP Negeri 4 Batu itu sebagai lingkungan belajar, maka ya kalau masuk sini harus belajar. Kalau nggak belajar, ya kurang bersyukur. Berarti itu tidak menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Kalau nggak menikmati berarti nggak bersyukur. Kalau nggak bersyukur, nikmatnya bisa dicabut. Naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Nah, itu tentang peran komponen yang kedua dari komponen sekolah, yaitu guru. Kemudian yang berikutnya, komponen yang juga tidak kalah pentingnya adalah komponen sivitas akademika atau tenaga administrasi sekolah, atau dulu disebut dengan TU. Pada peran TU ini banyak sekali terkait dengan administrasi mengurus tentang bagaimana pengadministrasian peserta didik di sekolah. Yang pertama, yang paling penting justru sebetulnya adanya sivitas akademi ini adalah untuk mendukung, sekali lagi semua memang komponen 5 itu semuanya muaranya kepada mendukung peserta didik, mendukung kalian-kalian calon juara untuk menjadi juara ya. Ini semuanya, termasuk nanti yang terakhir komponen yang kelima adalah masyarakat. Jadi 5 komponen itu tadi perannya nanti kita akan sambil jalan kita akan bisa sesuai kepada peserta didik. Yang penting, yang terpenting poinnya adalah 5 komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai dengan masyarakat, seluruhnya, sekali lagi, seluruhnya adalah utamanya berkontribusi, mendukung, memberi support. Jadi kami 4 komponen itu memberi support sebagai supporter yang bertanding itu adalah peserta didik. Peserta didik yang harus punya kesadaran penuh datang ke sini itu adalah untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kalau sudah salah dari awal, datang ke sekolah cuma untuk buang-buang waktu, itu sungguh sesuatu yang kerugian besar. Kalau kita berjalan normal, sebetulnya di sekolah itu peserta didik itu kan selama kurang lebih 8 jam. Maka sesungguhnya tempat paling lama selama proses hidup 24 jam peserta didik itu kan sebetulnya ada di sekolah. Coba kita hidup sekarang. Peserta didik, kemarin ada mungkin yang berpendapat, ya bukan di sekolah Pak, kami itu paling lama itu ada di kamar ketika tidur. Tapi kan tidur,
Tidak beraktivitas. Tidak beraktivitas. Sebetulnya aktivitas paling banyak peserta didik dalam selama hidupnya itu justru di sekolah. Maka harus optimal itu. Kalau itu tidak optimal, maka berarti sia-sialah hidupnya. 8 jam loh di sekolah. Bermasyarakat dengan masyarakat sekolah itu 8 jam sehari. Dia membeli TV yang besar, ruang tamu yang luar biasa dengan biaya ratusan juta. Dia duduk di ruang tamu itu loh dalam sehari berapa jam? Dengan biaya begitu besar. Dengan setting yang luar biasa. Padahal dia duduk di sini. Kemudian dia membuat kamar yang luar biasa. Indah sekali. Dia didapat cuma berapa jam sehari. Dengan biaya yang luar biasa. Tidur lagi di situ. Beli mobil Pajero, panas Joko Jero. Atau kayak artis-artis, kalau di Malang itu ada orang kaya yang sekarang lagi in, bosnya 99 itu ya, luar biasa, mobilnya miliaran. Dia di mobil itu dalam sehari berapa jam? Jadi untuk kita peserta didik baru SMP Negeri 4, justru hidup kita paling banyak ada di sekolah ini. Kalau kita di sekolah ini salah niat, salah beraktivitas, betapa meruginya, rugi besar. Tapi Pak Sobirin, sekarang kan kita sedang pembelajaran daring atau virtual, jadi bertemunya dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah juga terbatas. Mungkin ada tips kita saat daring ini, berarti mulai jam berapa sampai jam berapa itu sebenarnya adalah pada saat kita sekolah. Ya. Terima kasih Bu Reza. Memang kondisi saat ini tidak memungkinkan kita belajar bersama di sekolah, masyarakat tingkat sekolah jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, akhirnya dipaksakan kepada kita untuk melakukan pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, sehingga kita tidak bisa ketemu muka secara langsung, tidak bisa melihat indera kita, bagaimana melihat cantiknya Bu Alisa, bagaimana ngawurnya saya, itu kan nggak bisa melihat secara langsung. Bisanya hanya melalui, kalau di sekolah kita ada kebijakan melalui Google Classroom, hanya secara virtual kita bisa tetap buka. Tapi bukan berarti itu menjadi kita sepelekan. Kita harus tetap itu kita jadikan media untuk kita mengembangkan diri. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang merugi karena itu menjadi abai. Harus tetap diikuti. Karena pada kebijakannya mungkin nanti ikut tetap pada pagi hari akan ada absen. Jadi nanti pulangnya juga akan ada. Artinya tetap di jam sekolah itu tetap di jam sekolah di depan laptop atau HP gimana, tidak keluyuran kemana-mana. Gitu. Betul seperti itu. Tetap ini konteksnya sekolah. Karena memang tugasnya peserta didik itu pada usia-usia itu adalah sekolah. Kalau dalam proses begitu sebetulnya di usia-usia ini itu adalah proses bercocok tanam. Nanti ketika seperti Bu Elisa, seperti bapak-bapak yang sekarang sudah bekerja, itu sebenarnya masa-masa panen. Masa-masa pendidikan itu sebenarnya masa-masa bekerja. Masa-masa yang memang nggak nyaman. Dan itu harus dinikmati. Kalau itu nggak bisa kita nikmati, kita akan sangat tersiksa. Sekolah kok nggak bisa kita nikmati, tersiksa. 8 jam sehari tersiksa itu nanti. Kalau tatap muka, termasuk daring ini, kalau kita nggak bisa menikmati daring ini, selama proses itu kan kita akan tersiksa banget. Jadi diambil sisi positifnya, gitu. Positifnya nikmati. Kita belajar dengan teknologi karena ke depan kita akan menghadapi abad 21. Gitu, betul sekali, luar biasa itu Bu Elisa. Jadi sekali lagi ini prosesnya harus tetap kita jalani. Bersakit-sakit, oke, nggak apa-apa. Ketika kita tadi saya bilang bercocok tanam, ketika proses awal itu kita akan bersakit-sakit, mencangkul, kita harus diatur begini, harus begitu. Kalau kita salah aturan, bisa nggak panen. Sekolah kan juga begitu. Tidak semua anak yang sekolah pada akhirnya itu dinyamankan oleh proses sekolahnya. Jadi banyak yang juga akhirnya gagal ketika dia berkehidupan di masyarakat. Padahal dia juga sekolah. Nah ini tentu kalau kita bercocok tanam itu mungkin ada proses yang salah. Wong waktunya ngemes kok dikompres. Wong itu bahan untuk ngemes kok dikompreskan, itu bisa mati tanamannya. Nggak panen kalau yang begitu. Keren sekali Pak Sobirin. Ini karena waktu kita terbatas, ini tentunya anak-anak juga sebenarnya masih menunggu beberapa informasi yang lainnya.
terkait dengan peran serta anak didik kita ini di dalam wawasan Wiyata Mandala di sekolah SMP Negeri 4 ini perannya seperti apa? Ya, karena memang tadi di awal saya katakan komponen-komponen penting dari sebuah lembaga pendidikan itu yang keempat itu disebutkan di yang keempat itu adalah peserta didik. Padahal sesungguhnya ini yang utama. Komponen utamanya itu adalah peserta didik dan dia yang paling menjadi objek, dia sebagai indikator keberhasilan sebuah lembaga pendidikan bahwa lembaga pendidikan itu adalah berhasil. Kalau peserta didiknya itu berhasil, maka lembaga pendidikan itu dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang berhasil karena itu komponen yang lain itu mendukung. Jadi kayak pemain sepak bola begitu. Yang main itu adalah siswa. Yang main itu adalah peserta didik. Permainan itu dianggap menang, permainan itu akan dianggap berhasil kalau yang main itu bisa ngegolkan. Ya, berarti yang main kan itu. Nah, peserta didiknya ini adalah pemain. Termasuk harus juga menjaga ya Pak ya, menjaga betul. Lingkungan sekolahnya ya Pak. Betul. Karena biasanya di kelas ada 7K dan sebagainya. Betul. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka tentu peran siswa ini sangat penting. Nah, apa saja peran peserta didik ketika ada di sekolah? Yang pertama adalah peserta didik itu harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Harus. Karena di sekolah itu dia tidak sendirian. Dia harus berinteraksi dengan peserta didik yang lain. Berinteraksi dengan komponen-komponen yang ada 5 di sebuah lembaga pendidikan. Dalam berinteraksi maka dia tentu diikat oleh aturan-aturan yang disebut dengan tata tertib. Kalau dia tidak tertib tentu akan menjadi ada yang terganggu dari komponen itu. Kalau ada yang terganggu, maka itu menjadi pembelajaran tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus hormat dan sopan kepada guru sebagai supporternya. Kalau ke gurunya nggak hormat karena dianggap supporter, nanti bisa dilempari sama supporter. Boleh juga begitu. Ya, itu yang kedua. Dan nanti pada berikut-berikutnya karena waktu sangat terbatas, kelihatannya saking serunya kita Pak Sobirin, jadi kita tidak tahu harus sudah 1 jam kita melewati bincang-bincang masalah wawasan Wiyata Mandala ini. Kita akan melanjutkan materi ini, nanti kita bisa share ke anak-anak supaya anak-anak bisa belajar sendiri juga di rumah mungkin. Mestinya memang ini belum selesai, masih banyak yang ingin saya sampaikan. Di antaranya yang pertama, bagaimana agar sekolah itu bisa berjalan kondusif, bisa membuat belajar dengan baik, maka diciptakanlah yang ada istilah 7K. Kemudian nanti bagaimana ketika sekolah itu menjadi ada masalah, maka ada 2 tindakan, ada tindakan preventif, ada tindakan yang menyelesaikan. Ketika antisipatif misalnya, maka dibuatlah aturan-aturan agar tidak begini, tidak begitu. Namun kalau sudah terjadi, maka ya harus tentu ada tindakan-tindakan. Nah, siapa saja ini akan melakukan, tentunya nanti akan kita jelaskan. Tapi kita akan berikan saja nanti materinya secara share. Terima kasih Pak Sobirin, terima kasih atas pembelajarannya pada hari ini. Tentunya anak-anak sudah menyimak dengan baik dan silakan sambil menyimak beberapa informasi berikutnya, anak-anak jangan lupa mencatat beberapa hal penting karena di akhir sesi kita pada hari ini akan ada tugas yang akan kita sampaikan lewat grup. Kemudian ada aturan bagaimana tata cara mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih Pak Sobirin kehadirannya dan terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.